Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Beberapa hari lalu saya sudah mereview tentang sebuah genset portable atau kita bilang power station mini yang ukurannya sekecil ini teman-teman ya. Tapi sudah bisa kita fungsikan sebagai sistem PLTS, bisa nyalain AC, kulkas ya, TV, pompa air segala macam ya. Jadi alat sekecil ini tuh sudah fungsinya itu sudah sekomplit itu teman-teman. Bahkan nggak cuma nyalain peralatan listrik, teman-teman juga bisa nyalain USB untuk ngecas HP gitu ya. Dan ada juga konektor 12 voltnya. Nah, lebih hebatnya lagi, ini sudah sertifikasi IP65 dengan konektor yang tertutup karet seperti ini. Jadi kalau ada hujan gerimis tetap aman teman-teman ya. Dan juga dilengkapi dengan wireless charger di atasnya sini. Seperti janji saya kepada teman-teman, hari ini saya akan coba untuk membongkar portable power station ini ya. Dan kita akan lihat di dalamnya itu seperti apa dan memungkinkan enggak kita untuk bikin hal yang sama seperti ini gitu. Nah, sebelum itu tentunya saya akan lihat dulu baut-bautnya di bagian mana aja. Kalau kita perhatikan, ini build quality-nya bagus banget. Tipe ini ya, Blue Yeti AC60 ini. Kalau dilihat casingnya itu rapat banget teman-teman. Yang kelihatan ada baut cuma ada di sini, di kanan dan di kirinya aja. Itu pun baut untuk bagian kipasnya aja, ruangan untuk filter udara apa namanya, saluran udaranya aja ya di sini. Dan saya tebak mungkin dia tersembunyi di balik dari karet-karet ini. Ini kan ada karet nih. Ini karet. Terus di bagian lampu belakang ini. Di atasnya itu ada benjolan-benjolan yang saya curiga itu adalah baut juga gitu ya. Dan di bagian sini kemungkinan ada rumah baut juga. Tapi saya nggak tahu di bagian bawahnya teman-teman. Di bagian kaki karetnya kemungkinan juga ada rumah baut. Itu saya nggak tahu. Dan sekarang saya akan coba untuk lihat dan buka. Habis itu saya videokan lagi. Nah teman-teman, saya baru aja buka saringan apa ya, saluran udara yang saya bilang tadi gitu ya. Dan pantas saja Blue Yeti AC60 ini dapat sertifikasi IP65 karena begitu saya buka di sini yang terpapar ada lubangnya kan cuma bagian saluran udara ini aja gitu ya. Ini dibuka gak ada kelihatan perangkat elektroniknya, masih aman. Kalau kipas kena cipratan air sedikit itu masih aman gitu teman-teman ya. Dan di sisi lainnya, di sini teman-teman bisa lihat, di sini juga ada lubang. Yang kalau kita lihat itu lubangnya dibuka nggak langsung ke komponen elektronika, tapi dia ada sirip-sirip pendingin. Dan di sini saya cukup kaget, sirip pendinginnya itu nggak biasa teman-teman. Nggak kayak sirip pendingin aluminium yang standar gitu, tapi dia custom ya. Kayaknya punya produk sendiri, produk pendingin sendiri. Saya nggak tahu karena saya baru lihat dari bagian luarnya aja. Oke, saya lanjut untuk buka dulu. Nah, benar seperti dugaan saya, karet yang ada di atas lampu sini itu dia ada bautnya. Jadi saya harus coba buka dulu. Saya nggak tahu kalau karet di sini apakah gitu juga. Nanti kita akan lihat. Nih, benar teman-teman. Di sekelilingnya itu baut. Dan kalau saya katakan Blue Yeti, produk Blue Yeti ini cukup mudah untuk dibongkar teman-teman ya, karena karet-karetnya itu tidak dilem, cuman dia tetap rapat masuk ke tempatnya ini gitu. Jadi memang press banget karetnya ini. Kayak gitu ya. Jadi saya akan coba lanjut buka dulu. Oke teman-teman, ini saya baru buka cover bagian belakangnya yang terdapat lampu. Ini kita coba buka lampunya. Dia menggunakan jenis apa ya? Itu saya penasaran. Karena dari belakang sini kita sudah bisa melihat susunan lampunya. Yang saya pikir itu mirip kayak lampu PJU, lampu jalanan yang LED ada solar panelnya gitu ya, karena susunannya itu mirip banget. Tapi kalau saya lihat ini PCB-nya niat banget ngasihin sablonan tulisan di bagian belakang, padahal kan di belakangnya ini nggak ada jalurnya gitu ya. Niat banget dia sampai ngasihin seal screen-nya di belakang PCB. Seharusnya nggak dikasihin seal screen juga nggak masalah sebenarnya, bisa menghemat biaya.
tapi produsen untuk LED ini niatin banget. Nah, kayak gini dia teman-teman ya. Jadi LED-nya seperti ini teman-teman. Dia tersusun 5 LED, terdapat satu buah resistor pembatas arus dengan nilai resistor 2,2 ohm. Jadi kalau kita berasumsi bahwa LED-nya 3 volt, 3 dikali 5 sama dengan 15, dengan ada batasan resistor di sana, mungkin dia menggunakan tegangan sekitar 18 mungkin ya. 18, 17 gitu biasanya. Tapi nggak tahu, kita lanjut bongkar dulu ya. Ini kita biarkan kecopot dulu. Ini kita copot dulu ya. Oke. Ini udah kecopot. Dan kita amankan dulu. Lalu kita bisa lihat kalau dari sini strukturnya seperti di bagian bawah ini tuh ada tempat khusus ya. Yang ini ciri-cirinya tuh kayak tempat baterai. Yang di atas itu tuh kayak tempat elektroniknya. Ini tadi kan ada pendinginnya, terus ini ada tempat baterai gitu kayaknya ya. Tapi kita coba aja buka bagian depannya sekarang. Nih kita buka dulu bagian depannya. Saya rasa di karet ini juga ada bautnya. Ini teman-teman ya. Bukanya gampang banget dan karetnya juga kualitasnya bagus banget. Jadi karetnya memang elastis, lentur ya. Dan sekarang saya harus buka ini covernya. Mungkin dengan membuka baut di sekitar ini tuh sama kayak tadi, ini kita bisa copot bagian depannya dan melihat langsung perangkat elektroniknya. Saya harap sih di pinggiran ini ada kayak lapisan, karena kalau nggak ada lapisan atau pelindung kan airnya bisa aja merembes dari celah sini gitu ya. Oke. Nah ini pelan-pelan, kita harus pelan-pelan ini. Nah, ini copot dulu ya teman-teman, baru kita bahas kabel apa yang saya copot. Saya juga nggak tahu, nanti kita akan lihat. Nah seperti dugaan saya teman-teman ya, jadi di bagian pinggiran ini tuh memang sudah disediakan seal karet seperti ini, silikon gitu ya. Jadi saya pikir tidak mungkin si Blue Yeti ini, pabrikan Blue Yeti ini tidak memberikan seal seperti ini di pinggiran, karena dengan sertifikasi IP65 itu dia nggak bisa mendapatkan itu ya, spek seperti itu yang tahan cipratan air kalau tidak ada pembatasnya di pinggiran itu. Jadi ini dia teman-teman bagian dalamnya. Saya copot dulu. Ini harus hati-hati ya. Saya nggak tahu nih apa aja yang saya harus copot ini. Saya coba copot ngawur aja dulu. Sebentar ya. Copot dulu. Nanti kita akan bahas. Copot lagi. Copot lagi. Dan terakhir kabel PE grounding. Listriknya ada PE-nya ini ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba geser dulu. Nah, kita bahas dulu ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini adalah panel depan dari Blue Yeti AC60. Sudah berhasil saya bongkar. Pertama saya mau lihat dulu komponen yang dipakai di sini tuh apa aja. Yang di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah colokan listriknya ya. Tentu aja kabelnya cuma ada 2, pasang netral dan juga PE tadi yang kita copot. Terus di sini kita lihat ada beberapa regulator switching. Yang teman-teman bisa lihat ada MOSFET yang tentunya nggak abal-abal ya di sini. Ini MOSFET ya dengan ampere yang cukup besar ya, dan induktor yang besar. Saya pikir itu untuk ini, untuk step down switching ke 12 volt di sini ya. Karena di sini rangkaiannya ada induktor juga menuju ke konektor 12 voltnya. Jadi ini ampere besar. Coba kita lihat berapa ampere ya. DC output oke, sampai 10 ampere di 12 volt teman-teman. Wajar dia menggunakan induktor yang cukup besar, induktor ferrit kotak seperti ini.
Sebenarnya Blue Yeti bisa memilih menggunakan induktor yang jenis seperti ini gitu ya. Cuman karena mungkin kemasannya yang mepet dengan mainboard yang di belakangnya, itu dia memilih yang SMD kotak seperti ini. Dan di sini juga ada terlihat AirSun yang mungkin digunakan untuk sensor arusnya. Nih ya. Lalu kita bisa lihat di sini ada modul yang mungkin saya pikir ini adalah modul WiFi atau modul apa namanya Bluetooth, saya nggak tahu. Tapi saya nggak ada coba konekin di video sebelumnya teman-teman ya. Ini ya. Ini kayaknya modul WiFi deh, atau enggak modul Bluetooth teman-teman. Berarti kemungkinan si Blue Yeti AC60 ini bisa terkoneksi ke Bluetooth ya. Apa saya yang kurang membaca ya? Saya nggak tahu teman-teman. Yang jelas seperti itu ya, faktanya ada modul seperti itu. Dan kita lihat di sini ada RxTx GND yang artinya firmware-nya bisa di flash. Ini adalah IC untuk display LCD-nya di sini. Dia menggunakan IC apa itu, nggak kelihatan kena flux ya. Yang jelas di sini ada RxTx GND. Mungkin bisa kita gunakan untuk debugging serial atau digunakan untuk upload firmware. Kalau di sebelahnya kita lihat ada apa nih ya? Di digital I/O clock GND. Nah, ini kayaknya untuk uploadnya. Ini untuk uploadnya teman-teman. Nah, ini untuk download apa ya? Ini pokoknya upload program gitulah. Fungsinya seperti itu. Dan kita lihat apa lagi ya, banyak menggunakan step down switching di sini ya, karena di sini di bagian depannya ada USB Type C 100 watt, ada juga USB Type A 5 volt 3 ampere. Makanya di bagian sini tuh banyak banget teman-teman nemuin induktor seperti ini. Induktor IC udah step down, terus lagi kita cari induktor IC udah step down lagi gitu. Induktor IC udah step down 12 volt. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi semua step down yang menuju ke 5 volt dan 12 volt ada di bagian PCB yang ada di display ini gitu. Oke, kita taruh nih. Apakah kita bisa bikin seperti ini? Bisa teman-teman. Jadi bisa kita gantikan dengan modul digital voltmeter atau modul power bank atau modul step down 5 volt USB gitu, bisa teman-teman. Yang fast charging bisa juga. Tapi kan PCB-nya jadi pisah-pisah, sedangkan ini jadi satu gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut ke bagian intinya. Ini adalah badannya dari Blue Yeti ya. Saya tidurin aja biar, kok tidurin sih? Saya rebahin aja. Biar bisa lebih kelihatan jelas teman-teman ya. Dan mungkin lampunya kita sini deketin dikit, biar lebih terang ya. Oke, bentar. Nah, ini lebih terang lagi. Oke. Setelah melihat ini teman-teman ya, saya setuju dengan kata-kata teman-teman yang di video sebelumnya. Jadi kalau ini Blue Yeti ini harga segitu tuh kemahalan, lebih baik kita bikin sendiri gitu ya. Saya setuju sih dengan omongan seperti itu setelah saya melihat ini. Tapi setujunya itu kalau menggunakan komponen bekas teman-teman ya. Komponen bekas yang udah kepake, yang ya komponen-komponen bekas lah intinya ya. Harganya itu setuju saya cocok. Bahkan mungkin harganya mirip dengan ini kalau pakai komponen bekas. Tapi menurut saya pribadi, Blue Yeti AC60 ini kalau dilihat dari komponennya seperti ini, dengan harga segitu dan baterai yang digunakan itu sudah cukup murah teman-teman. Itu kenapa? Karena di sini teman-teman lihat yang saya tunjuk ini ya. Ini PCB yang ini itu adalah PCB BMS teman-teman ya. Ini adalah manajemen, baterai manajemen sistemnya. BMS-nya aja itu seperti ini teman-teman. Nggak tanggung-tanggung BMS-nya. Ini MOSFET BMS-nya, apa namanya? Ini fuse-nya. Jadi dia kayak, kalau saya pernah bongkar Segway 9 bot, itu kayak gitu niatnya BMS-nya.
Jadi BMS-nya sudah dilapisin juga dengan lapisan seperti ini biar tahan air gitu ya. Dan komponennya pun yang digunakan juga nggak abal-abal, jadi niat banget gitu. Sama halnya kalau teman-teman ngerakit baterai untuk motor listrik teman-teman, atau sepeda listrik teman-teman, kita beli BMS itu kan baterai manajemen sistem itu kan ada beberapa jenis ya, ada banyak jenisnya. Kalau teman-teman niat beli yang harganya mahal, yang sampai jutaan, itu kayak gini gitu ya. Kalau teman-teman bongkar, itu kualitasnya juga mirip-mirip seperti ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman beli yang murah, yang murah-murah, itu bakalan komponennya sedikit banget. Dia asal aja BMS-nya, manajemennya itu gitu ya. Nggak ada apa ya, pasif gitu ya. Jadi dia nggak serame ini komponennya. Dan detail yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa semua board PCB yang ada di Blue Yeti ini, mulai dari panel depan, BMS sampai dengan inverter, itu murni buatan Blue Yeti teman-teman. Nih ya, ini Blue Yeti, inverternya pun juga ada tulisan Blue Yeti-nya. Itu mirip-mirip kayak Tesla kan, sampai board controllernya di dalam mobil Tesla itu juga ada tulisan Teslanya. Jadi dia merancang PCB-nya dia sendiri gitu. Oke, kalau kita perhatikan lagi teman-teman ya. Jadi setiap konektor kabel yang menuju keluar itu ada seal karetnya ya. Jadi semua konektor yang menuju keluar itu ternyata sudah ada sealnya, yang membuat memang si Blue Yeti AC60 ini tahan cipratan air teman-teman ya. Jadi meminimalisir adanya rembesan air yang masuk ke dalam rangkaian utamanya gitu. Dan kemungkinan juga di sini teman-teman bisa lihat konektor-konektor dari listrik AC-nya pun sudah di sealant seperti itu ya. Sampai juga dengan konektor yang USB-nya. Nah, jadi memang benar-benar dipikirkan sekali gitu. Dan sekarang saya mau coba ukur tegangan baterainya sendiri ya. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada B min dan B+. Sisanya itu adalah percabangan dari setiap selnya. Jadi kalau kita lihat di sini sampai ada B6 teman-teman ya. Jadi mungkin ada 6 sel. Dan kita coba ukur di sini menggunakan voltmeter tentunya. Dan kalau kita ukur B min dan B+, dia terukur 23 volt. Ya. 23 volt. 23 volt kemungkinan dia sistemnya berapa ya? 6 volt. Oh, dia menggunakan baterai 6S ya, 6S. Sedangkan di rumah saya PLTS itu menggunakan sistem baterai 24 volt di 8S teman-teman. Jadi wajar dia fullnya itu di sekitar 23 volt karena dia menggunakan 6S ya. Sedangkan di rumah saya itu 8S, dia fullnya sekitar di 26 sampai dengan 27 volt gitu. Jadi baterainya ini adalah LiFePO4, beda dengan baterai Li-ion atau mungkin baterai yang 18650 itu fullnya kan per selnya di 4,2 volt. Jadi kalau dikalikan 6 ya tentu tegangan maksimumnya dia akan berbeda gitu ya. Dan kita lihat lagi di bagian inverternya sendiri, kalau saya perhatikan di sini soket-soket yang digunakan juga menggunakan soket yang menggunakan soket XT90 ya. Soket yang sudah konektornya kuningan, sudah bagus banget. Jadi sudah terpilih. Dan karena menggunakan soket XT90 seperti itu, kita mudah untuk memperbaiki modulnya. Jadi copotnya itu gampang, masangnya juga gampang ya. Jadi kalau berbeda kalau misalkan kabel yang sebesar ini tuh disolder ke sana, kita harus punya solder yang panasnya itu cukup untuk bisa nyopotin kabelnya. Nah, kalau menggunakan konektor itu kan jadi mudah gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bagian depan ini ada tulisan pure sine wave ya. Jadi artinya gelombang listrik AC yang dihasilkan oleh Blue Yeti ini benar-benar gelombang sinus yang sama seperti listrik yang dihasilkan oleh PLN. Jadi menggunakan Blue Yeti AC60 ini tidak merusak perangkat komputer teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli inverter terus ada tulisan ini, pastikan bahwa itu benar-benar pure sine wave karena ada yang abal-abal ya. Yang abal-abal itu dah yang bikin rusak. Yang abal-abal aja bikin rusak, apalagi tidak ada tulisan pure sine wave, itu jangan dipakai untuk nyalain
komputer ya. Kalau nyalain lampu bohlam tidak masalah teman-teman ya. Jadi ini sudah pure sine wave. Nah, di mana yang membuat itu jadi pure sine wave? Itu letaknya di sini. Ini otaknya. Jadi otaknya itu di sini teman-teman. PCB yang di sini berdiri ini. Kalau kita lihat di sana ada tulisan controller board. Jadi ini adalah controller board yang bikin sistem inverter ini sudah mendukung pure sine wave gitu. Nah, kalau kita lihat di sini tidak adanya trafo donat ya. Saya nggak tahu apakah di sebelahnya, kayaknya nggak mungkin deh karena ini kan pendingin. Ini sudah setengahnya ya. Jadi kemungkinan ini menggunakan sistem high frequency inverternya. Karena tidak adanya trafo donat yang ukuran besar ya. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa cuma itu aja. Apakah kita bisa bikin seperti ini teman-teman? Tentunya bisa, sangat bisa sekali. Cuman dengan seringkas ini, sekompleks ini, dan sudah didesain seminimalis ini, itu kayaknya susah teman-teman. Karena kita harus seperti Blue Yeti, merancang PCB BMS-nya sendiri, merancang PCB inverternya sendiri, merancang PCB untuk step down 5 voltnya dan juga display itu juga sendiri. Nah, itu kan kayak gini. Ini LCD-nya ini si Blue Yeti sudah ngerancang sendiri gitu ya, nggak pakai modul LCD dia, tinggal colok LCD-nya. Jadi setelah saya bongkar ini teman-teman, apakah teman-teman masih pengen bilang bahwa ini kemahalan gitu ya dengan desain PCB yang seperti itu dan pilihan komponennya, baterainya juga, dan rancangannya seperti ini? Kalau saya rasa ini sudah tergolong murah banget teman-teman ya. Coba aja teman-teman nanti buat sendiri, apakah dengan teknologi seperti ini, yang sama seperti ini, kita bisa mendapatkan harga yang sama. Tentunya ya, tentunya harus dengan casingnya seperti ini. Kalau saya pikir nyetak casing 3D bisa aja, cuman nggak bisa. Saya harus mengeluarkan ekstra pikiran untuk bisa ngerancang semuanya muat di dalam satu box sekecil ini gitu, dengan kapasitas yang sama. Ya, tapi balik lagi ke teman-teman, seleranya beda-beda, jadi pendapatnya juga beda-beda. Setelah saya bongkar ini, pendapat teman-teman seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga aja ke depannya setelah melihat teknologi ini kita bisa berkolaborasi untuk merancang hal yang serupa seperti ini. Tentunya minimal samalah seperti ini, atau maksimal ya melebihi ini gitu ya. Tapi kalau kita belum mampu, ya saya sarankan kalau memang perlu listrik di pedalaman atau dimanapun pada saat camping, ya tinggal beli Blue Yeti AC60 ini aja gitu teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu video saya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, saya lupa info ke teman-teman kalau Blue Yeti ini inverternya itu menggunakan driver MOSFET yang tipe TO220, yang dia itu ada di bagian sisi satunya PCB ini gitu. Jadi di sini nggak kelihatan menggunakan MOSFET apa ya, kecuali kita nanti buka ininya, boardnya, baru dia kelihatan. Karena MOSFET-nya itu nempel di bagian pendingin di belakangnya gitu. Mungkin saya akan videokan itu di kesempatan lain ya.